Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngajinya. Soalnya kurang keluar suara kayak apa? Kurang enak. Iya, dicoba-coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngajinya kitab Masalihul Ibad. Kitab Masalihul Ibad nomor berapa? 21. Oke. Apa 20? Tes 1. Nomor 21 atau 22? 21. Oke. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat pilihan dalam kitabullah. Kalimat ini keteri apa Pak? Keteri Pak. Nomor sekian. Tes. Tapi ini ada bukannya. Tes. Oke. Waqtara ba'dul hukama. Itu cukup kayaknya. Waqtara ba'dul hukama arba'a kalimatin min arba'ati kutubin min Taurat. Ini rujuknya ke kitab Taurat. Sebagaimana telah dipilih oleh sebagian ulama, hukama maksudnya, dari keempat kitab Allah, yakni dari kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu ada kalimat Man radiya bima atallahu istaraha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang ridho itu artinya rela, merasa cukup ya, merasa cukup dan rela dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Kemudian ini dari keempat kitab. Wa minal Injil, dan mengambil dari kitab Injil kalimat apa? Man hadama syahwat azafat dunya wal akhirah. Dari kitab Injil itu kalimat yang diambil, barang siapa yang mengalahkan syahwatnya maka ia kuat di dunia dan akhirat. Wa minaz zaburi, dan ngambil pun dari kitab Zabur adalah kalimat muntafarraqu alinas najah. Barang siapa yang menyendiri dari manusia maka ia selamat. Artinya tidak terlalu suka dengan banyak orang. Malah kakek kenalan ini masih orang pati-api. Karena tidak semua orang itu tulus dalam persahabatan. Ada yang lama tidak kontak, tiba-tiba japri, modus, sapal ya, tapi sapal ya. Wah itu baik ini gitu ya. Karena saya mengalami langsung. Pondok usah 20 tahun, yo gak tau nyoba padahal yo berteman gitu ya. Tapi japri terus jalur nomor WA, ngono lah ya. Oh ternyata kayak gini gitu loh ya. Wa min al-furqani, dan dari al-furqan, ya ini maksudnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu juga disebut al-furqan, pembeda, membedakan hak dan batil. Apa itu? Munkhafidul lisan salamun fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memelihara ucapannya maka ia selamat di dunia dan akhirat. Jadi ini kita harus hati-hati terhadap apa yang kita ucapkan, spoken, yang terlafalkan, baik itu spoken maupun sekarang ini written, yang tertulis. Karena kata Imam Al-Ghazali, status kita itu adalah salah satu dari dua lisan. Pena atau tulisan yang kita tuliskan itu juga sama. Makanya istilahnya mulutmu harimaumu, statusmu harimau, sama saja. Statusmu juga harimau. Betapa banyak orang yang update status atau upload gitu ya, akhirnya terkena masalah. Akan banyak itu pejabat yang terkena masalah bukan karena pejabatnya, tapi karena siapa? Istrinya pamer uang segepok, ya toh. Di jero mobil sambil ngomong sembarang kali, akhirnya bojone sing dipecat, ya kan? Nah, itu karena apa? Tidak memelihara ucapannya, statusnya. Nah, sekarang harus hati-hati memang. Ahabbul amali ilallahi ta'ala hifdzul lisan.
amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah memelihara lisan. Banyak ini dalil-dalil tentang menjaga lisan itu. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, gitu kan? Muslim itu adalah yang selamat dari muslim lain, dari tangannya dan juga ucapannya. Kemudian asratul lisani aslamu asratul qadami aslamu min asratul lisan. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lisan. Kemudian al-kalamu yanfudhu ma la yanfudhul ibar. Omongan itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Kemudian betapa banyak persahabatan rubba akhoin atau rubba akhon. Banyak sekali persahabatan itu hilang karena apa? Sepatah atau dua kata ucapan atau perkataan dan sebagainya, ya. Kemudian ada lagi fakir qobelaan ta'zimah. Kamu harus mikir-mikir dulu sebelum berbuat sesuatu, sebelum mengucapkan dan seterusnya. Idza tammal aqlu qalal kalam. Apabila sempurna akal seseorang, maka sedikit omongannya dan seterusnya. Banyak dalil tentang ucapan atau menjaga lisan di dalam hadis maupun perkataan para ahli hikmah. Ya, di dalam Al-Quran ya banyak. Qulu qawlan ma'rufa, qulu qawlan hasanah, qawlan baligha, qawlan ma'rufa, qaul, gitu kan? Itu artinya apa? Ya, segala sesuatu itu bisa berawal dari lisan. Apakah itu suasana yang damai atau karena lisan tersebut menjadi suasana yang chaos, ya karena komentar. Al-afiyah asyaratu ajza. Kesejahteraan itu terdapat pada 10 bidang, ada 10 aspek kesejahteraan itu. Tis'atun fis-somti, 9 diantaranya terdapat pada diam. Zaman lagi ya diam itu selamat. Wal ashiru fil uzla 'anil nas, dan yang ke-10 itu mengasingkan diri dari manusia. Kadang ada orang itu yang menjaga privasi, ya. Dia tidak mau terumbar atau tidak mau terekspos, ya, memilih untuk menjaga privasinya, tertutup. Itu bisa jadi uzlah di zaman modern, gitu ya. Kalau uzlahnya para ulama, baik yang dulu maupun sekarang, ya dia ngaji kemudian belajar dalam hal-hal yang baik untuk melakukan sesuatu yang baik, uzlah sendiri. Kemudian yang ke-22, kenikmatan di balik musibah. Wan Umar radhiyallahu ta'ala mabtulitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fi ma'abaunya. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu bahwa ia berkata, demi Allah, setiap kali aku mendapat musibah, maka di situ selalu terdapat 4 kenikmatan dari Allah. Ini luar biasa. Bagaimana mengelola musibah itu menjadi sebuah anugerah, sebuah hikmah. Ini seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Awwaluha id lam takun fi dini wasani id lam takun 'azama minha wasani id lam takun muharramur ridha biha warabi anni arju as-sawab 'alaiha. Pertama, musibah itu tidak mengenai agamaku. Jadi jangan sampai musibah itu mencelakai atau mencegah kita dari beribadah kepada Allah. Pokoknya gak mengenai masalah agama. Ya, masalah dunia kan apa-apa gitu loh maksudnya. Selagi itu musibah di urusan duniawi. Yang kedua, karena musibah itu tidak lebih berat daripadanya. Yang ketiga, karena musibah itu tidak menghalangi ridha Allah. Jangan sampai ada musibah terus kita komplain kepada Gusti Allah sehingga Allah itu tidak ridha kepada kita. Dan keempat, karena dengan adanya musibah itu aku dapat mengharap pahala dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran gimana? Dalilnya gimana? Bahwa setiap orang itu pasti akan diuji oleh musibah. Walana berluanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika diuji. Diuji dengan apa? Bisyai'in minal khawf, dengan sedikit dari rasa takut, ya, cemas, khawatir, ya, terus diukur oleh Gusti Allah. Tapi setiap orang itu kan beda-beda levelnya, ya. Levelnya Anda dengan pimpinan, dengan orang lain, dengan pejabat, siapapun itu pengusaha, itu kecemasannya beda-beda. Khauf wal ju', rasa lapar, takut tidak ada rezeki, ya.
berupa makanan, wal ju' wa naqsun minal amal, kekurangan harta, kemudian jiwa, takut ada kesehatan dan sebagainya, wal anfus was samarat, buah-buahan. Wa basyyiris sabirin, siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani kalau diberi musibah dia mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan rahmat, doa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak semua orang itu ketika mendapat musibah itu tabah. Ya, bahkan yang pertama kali berucap adalah dia mengeluh, mengaduh. Tapi orang yang imannya kuat, dia tidak lupa kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepadanya akan kembali. Kemudian ya, itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi setiap musibah itu pasti ada hikmah. Jadi yang kita yakini itu kalau ada cobaan itu pasti nanti setelahnya itu ada sesuatu yang baik ya, yang telah digantikan oleh Allah. Jadi setelah badai itu pasti ada hujan, badai itu ada pelangi, gitu aja. Yang kedua, tiga kalimat pilihan dari 40.000 hadis. Wa Abdullah bin Mubarak anhu qala inna rajulan hakiman jamal hadis. Menurut Abdullah bin Mubarak bahwa ia berkata ada seorang yang bijaksana yang mengumpulkan beberapa hadis dan memilih 40.000 hadis dari hadis-hadis tersebut. Summa ikhtara minna arba'ata alaf, summa ikhtara minna arba'ata mi'ah, summa ikhtara minna arba'in, summa ikhtara minna arba'a kalimat. Kemudian dari 4.000 hadis itu dia pilih lagi menjadi 400 hadis. Dari 400 hadis itu ia memilih lagi menjadi 40 hadis. Tambah berkurang digitnya ya. Dari 40 hadis tersebut ia memilih lagi menjadi 4 hadis saja. Dikurangi, dikompres. Kayak berita itu yang di detik itu ada, sudah baca belum? Pemerintah, Menteri Keuangan mau apa? Normalisasi. Apa? Guru ekonomi itu, apa istilahnya? Putih. Redominasi, mengurangi angka nolnya itu loh ya. Karena semakin banyak nol itu di mata asing itu nggak berwibawa. Akhirnya nol itu nol itu ya. 1 juta itu equal berapa kalau 5 dolar itu? 1 juta kalau didolarkan jadi berapa itu? Kan 1 juta itu nolnya 6 ya toh? Nah, jadi berapa ya? Dolar. 1 dolar itu 14.000, gawe 15.000 lah. 14.000 ya? Jadi berapa? 16 dolar. Berarti berapa? Sekitar berapa? 70 dolar ya. Nanti kan kalau nolnya dikurangi, Anda kan bisa beli mobil itu, nggak terasa. Urugannya bisa meneh gitu loh. Anda bisa beli iPhone 17 Pro Max, urugannya bisa meneh toh. Karena nolnya sudah dikurangi. Ya, kan lumayan ya. Katanya murah gitu ya. Nolnya dikit soalnya. Tapi negara-negara yang apa itu yang ekonominya berantakan itu apa istilahnya? Surplus itu apa istilahnya? Negara yang mata uangnya kayak Zimbabwe itu loh, ya, itu kan nggak berharap kayak uang sekepok, jadi itu nilainya cuma sedikit sekali gitu ya. Untuk beli roti itu sampai ngumpulin uang sekepok gitu, nggak ada harganya. Ya, itu untuk menguatkan rupiah juga ya. Jadi rupiah itu biar berwibawa, maka dikurangi nolnya, kemudian yang dilihat orang luar itu apa? Paspor. Kuat apa enggak ya? Kan kita sering dibully sama Malaysia kan, karena paspor kita itu tidak sekuat Malaysia. Yang kalau ke negara-negara lain itu perlakuan, kemudian proses imigrasi itu tetap kurang enak gitu kalau paspornya Indonesia. Tapi kalau negara-negara kuat kayak Jerman, Amerika, terus Jepang ya, itu paspor ya, maksudnya orang mereka penduduknya itu kan kayak wis nyata ya, karena dihormati gitu loh. Nah itu ya. Oke, sekarang ke 24 Nabi Yahya alaihissalam sampaikan. Wa Muhammad bin Ahmad rahimallahu fi qaulillahi azza wa jalla wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin
Allah Yahya sayyidan wa huwa abduhu li'annahu kana ghaliban ala abad asya, ala al-hawa wa ala iblis wa ala al-lisan wa ala al-ghadab. Diriwayatkan ia berkomentar tentang firman Allah. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu Allah mengomentari, menyebut Nabi Yahya itu sebagai panutan, menahan diri, dan seorang nabi dari keturunan orang yang soleh. Kemudian beliau mengatakan Allah menyebutkan bahwa si hamba yang bernama Yahya itu jadi panutan. Kenapa? Karena kemenangannya atas 4 hal. Ini kan kita masih bahas 4 perkara ya. Satu apa? Dia menang melawan hawa nafsu, dia menang melawan iblis, dia bisa menjaga lisannya, komentarnya, dan juga kemarahan. Ini susah. Kemarahan, ketenangan. Kemarahan itu terkait dengan ketenangan seseorang. Kalau dia tidak bisa mengontrol emosinya ketika dia berdebat atau ada orang yang berbicara dengan nada tinggi dan kasar, terus dia terpancing, itu belum bisa. Ya, jadi ini terkait dengan ketenangan. Makanya gini, kalau di pondok-pondok itu kan ada debat biasanya, atau ada basul masail, itu kan debat, itu kan apa ya, panas kan biasanya. Kalau lihat di YouTube di pondok-pondok salam gitu ya, itu salah satu pakar aswaja yang sangat senior itu, yaitu Surabli, itu mengatakan bahwa kuncinya apa kok bisa dengan mudah selalu menang ketika debat. Kata beliau adalah yang pertama yang paling penting itu menguasai ketenangan. Jadi nanti bisa mikir jernih, mikirnya runtut, ngomongnya jelas. Karena kalau kita sejak awal itu sudah tidak tenang dalam hal apapun, itu adalah separuh dari kekalahan. Jadi dalam konteks apapun kita ini kalau masih belum bisa menguasai diri, menenangkan emosi dan sebagainya, ketika berhadapan dengan orang, siapapun ya, contoh kepala sekolah dengan dia pengawas atau ada, yang pertama tenang dulu, nanti kita akan ambil nafas, kemudian mikirnya bisa jernih, itu. Tapi kalau kita belum itu dengan siapapun yang kita hadapi itu sudah tidak menguasai ketenangan itu, maka itu adalah separuh dari kekalahan. Itu dipakai dalam ilmu debat. Makanya politisi dan sebagainya, orang yang terbiasa debat di televisi dan sebagainya, itu memang dia sudah menguasai emosi dirinya. Semarah apapun dia tidak akan lost control gitu loh. Sepanas apapun debat dia tidak sampai akan main fisik dan sebagainya. Emosi itu masih bisa terjaga. Nah itu yang susah memang. Tapi kalau kita bisa melatih sedikit demi sedikit ketenangan kita menghadapi apapun itu, maka insya Allah itu kita akan menang gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 25. Perkara-perkara yang menegakkan agama dan dunia. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu la yazalu ad-din wa dunya qa'imani madamat arba'atu asya. Dalam sebuah riwayat bahwa Sayyidina Ali berkata, agama dan dunia ini akan tetap tegak berdiri selama ada 4 hal yang bersandingan. Yang pertama, madamal aghniya'u la yabkhulun bima khallau. Yang pertama, selama orang kaya itu tidak pikir dengan apa yang diberikan kepadanya. Yang kedua, wa madamal ulama'u yu'amilun atau ya'maluna bima 'amilu. Selama para ulama masih mengandalkan atau mengamalkan apa yang diketahuinya, mengajarkannya. Wa madamal juhala'u la yastabiruna amma lam ya'lamu. Yang ketiga, selama orang yang bodoh itu tidak sombong dari perkara yang tidak diketahuinya. Wa madamal fuqara'u la yadhununa akhiratahum bidunya. Dan terakhir, selama orang fakir tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Jadi ini ada keseimbangan antara agama dan dunia. Masing-masing itu sesuai dengan porsinya. Oke, silakan dibaca Pak Hanif nomor 25. Itu ada suratnya. Berapa? 26. Yahtaju, ada dasarnya yahtaju, beda dengan yahtaju. Yahtaju itu sudah beda. Berhujjah. Kalau ada tasnya itu berhujjah. Apa hujjah itu? Beralasan, berargumen. Lanjut.
mengemukakan kan Nabi Sulaiman bin Daud berkata kepada saya Allah memerintahkan Nabi Yusuf kata orang yang sakit Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub dan atas orang yang sakit Allah memerintahkan kepada Nabi Isa. ada yang bisa menjelaskan secara singkat what is the maksud? Ya, sini, Silman. Hujjah gimana? Mengambil pelajaran dari beberapa nabi yang disebutkan itu. Cukup, berarti intinya adalah mengambil pelajaran. Ada lagi yang lain? Oke, thank you, very good. Silakan. Ya. Soalnya kalau wartawan berbeda, orang yang sakit punya kehidupan masing-masing. Nah, bagaimana kita seharusnya menghadapi ujian tersebut? Apa tidak yang tetap dari syariat? Itu ada nabi-nabi yang sudah Ya. Jadi setiap orang ada ujiannya masing-masing. Oke, gitu ya. Oke, yang ini, monggo. Yang laki-laki, ayo start. Mas, ayo. Oke, jadi gini. Nanti ketika di akhirat itu, setiap orang itu ono sing komplain ya Gusti Allah. Gusti Allah, aku lebih ini miskin. Miskin banget. Terus akhirnya Gusti Allah mengambil perumpamaan atau tamsil dari Nabi Isa alaihissalam. Itu kan yang terakhir ya. Orang-orang fakir nanti diajarkan itu loh Nabi Isa. Dia miskin banget itu. Nabi Isa itu loh diterangkan dalam tafsir itu, dia itu selalu berpindah-pindah. Dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya residence, tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah. Nabi Isa itu keliling berdakwah itu, mengobati orang yang sakit dan sebagainya, menebar kasih sayang dan seterusnya. Kemudian nanti ada orang yang komplain berhujah, itu maksudnya dia mengumumkan alasannya, kok kamu kok dosanya kok sampai mau bunuh rokok. Nanti ada orang komplain, ya Allah, kepada kaum hartawan itu dia sugih tapi gak gelem sedekah dan sebagainya. Kemudian Allah akan membuat Nabi Sulaiman itu menjadi contoh. Ini loh Nabi Sulaiman, dikai harta sakmono kae tapi tetap menyembah kepada Allah, menjadi hamba yang soleh dan seterusnya. Apalagi alasan kamu. Jadi nanti tidak ada alasan sama sekali. Itulah ya. Baik tuh. Kemudian orang yang sakit juga begitu. Orang yang sakit selama hidupnya sakit-sakitan kok dia tidak ridho kepada Allah. Nanti dia komplain, ya Allah saya tidak bisa ibadah kan saya sakit sepanjang usia seumur hidup. Iki loh Nabi Ayub masih bisa beribadah kepada Allah. Nanti ada orang yang ini yang belum saya bahas mana tadi. Orang yang siapa ya? Hamba sahaya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan dijual belikan kan waktu kecil di pasar, kemudian dia menjadi pembantu kan di sebuah rumahnya menteri itu. Tapi dia tetap menjaga dirinya, digoda wanita yang tidak terpengaruh dan sebagainya. Dia menjadi budak, menjadi pelayan. Ini buktinya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi nanti itu semua itu pasti akan. Sekarang pertanyaannya gini. Ini dari Syekh Ramadan Said Al-Butin gini. Kenapa Allah itu kok, kan Allah itu alimun, maha mengetahui, khabirun, khabir itu mengetahui dengan sangat teliti, khabir. Ya, beda dengan alimun. Kalau Allah mengetahui semua amalan kita, lalu mengapa Allah masih menugaskan malaikat raqib dan atid untuk mencatat amal kita, baik yang bagus atau baik maupun yang buruk? Kan nanti di akhirat bisa saja Allah langsung menjudge kamu langsung ini gitu, langsung tanpa disidang. Karena sudah jelas kan bagi Allah. Kenapa kok harus disidang dulu? Karena sudah jelas ini bagi Allah semuanya, sudah terang benderang, tidak ada yang tersembunyi. Itu kata beliau adalah seperti gini. Di dalam persidangan, seorang hakim itu sebenarnya dia sudah bisa memutuskan terdakwa dari gelagatnya, dari ekspresinya, dari matanya, gesturnya apa ini, body language-nya. Seorang hakim itu sebenarnya dia bisa, tapi kan nggak bisa seperti itu. Dia menghadirkan saksi-saksi. Nah malaikat inilah nanti yang menjadi saksi-saksi. Orang itu akhirnya marem gitu loh.
lebih marem karena ada saksi. Sama dengan Allah. Jadi Allah bisa saja langsung tanpa ada sistem malaikat, yaitu Raqib Atid dan malaikat yang lainnya, ya, yang terkait dengan timbangan amal dan sebagainya. Tapi kok nek wong iku kate gawe alasan, gawe berhujah, iki lho saksine, malaikatku biyen mendampingi kamu seumur hidup sepanjang hayat 24 jam. Akhirnya kan dia mengakui, iktiraf, dia wis gak bisa apa-apa karena ada saksinya. Sajane Allah bisa saja langsung. Tapi memang Allah membuat sistem seperti itu. Nah, sama dengan itu kita kiaskan, kita analogikan di dunia ini, seorang hakim dalam persidangan bisa saja dia langsung memutuskan. Tapi kan harus ada saksi dan sebagainya. Dibentuklah seperti itu. Sama dengan di akhirat nanti juga seperti itu. Itu pertanyaan terkait dengan akidah yang kadang kita itu tidak kepikiran. Mengapa Allah kok masih mengutus malaikat mencatat amal dan sebagainya. Sama dengan kasusnya ini. Ya, orang-orang nanti itu pasti ada yang komplain, merasa dirinya di dalam tanda petik dikriminalisasi dengan kondisi yang seperti itu. Saya ini tidak punya apa-apa, dulu sakit dan sebagainya. Ya Allah minta dimaklumi. Tapi kan akhirnya Allah terus ini loh, Nabi Ayub sakitnya kayak luar biasa, ya, bahkan dijauhi oleh masyarakat dan seterusnya. Soge, iki loh anak sing soge tapi cek gelem ibadah Nabi Sulaiman. Ada yang hidupnya dia itu proletar, tidak punya pekerjaan yang bersahaya. Jadi kalau zaman sekarang itu jobless, ya, kerja bolak-balik dipecat, tidak punya jabatan. Ini loh Nabi Yusuf. Kemudian orang-orang yang fakir, ini loh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di dalam tafsir itu Nabi Isa itu tidak punya rumah, dia itu tidak punya tempat tinggal. Dia tidak beristri, Nabi Isa kan tidak menikah, dia tidak punya rumah, karena memang semangatnya ibadahnya luar biasa. Nah inilah kemudian sampai kemudian sekitar 500 tahun kemudian, 600 tahun kemudian datanglah Nabi Muhammad, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyeimbangkan lagi bahwa tidak se ekstrim seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad juga menikah, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad juga punya rumah, dia bekerja, dia keliling untuk melakukan dakwah dan seterusnya, seperti itu. Nah, itu ada di dalam kitab karangan Syekh Wahbah Zuhair itu sama Syama'il Mustafa. Itu biografinya Rasulullah. Saya baca itu kemarin, bagus sekali ini. Kemudian itu bukan hanya menceritakan biografinya Rasulullah dari segi fisik, ya. Kalau karangannya siapa itu Imam Turmudi, apa siapa itu? Ya Allah saya lupa. Itu yang sering dirujuk itu kan ya fisiknya Rasulullah, ciri-ciri fisiknya Rasulullah. Tapi dalam kitabnya Syekh Wahbah Zuhair itu dari Damaskus Syria itu diterangkan sangat detail sekali Rasulullah dan hewan-hewan atau binatang-binatang. Itu di situ diterangkan ada hadis bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan di depan rumahnya Rasulullah itu ada seekor ayam jantan. Kita lihat bukti kenabian dilihat dari sisi binatang. Itu hadis pakai keterangannya. Di antaranya adalah binatang ini, yakni ayam jantan ini, kalau ada Rasulullah dia itu tenang. Kalau Rasulullah ada di dalam, dia itu tenang. Ya, gak rame. Tapi begitu Rasulullah keluar, artinya pergi, ya, keluar rumah, ayam ini baru keliling, kemudian berkokok. Tapi begitu Rasulullah kembali pulang, ayam ini seolah-olah menunjukkan takdirnya kepada Rasulullah. Itu menurut para sahabat adalah salah satu dari bukti kenabian. Jadi bukti kenabian itu banyak, bukan hanya dari manusia, tapi juga binatang itu banyak hadisnya. Belum lagi unta, belum lagi seekor keledai yang mengadu kepada Rasulullah, ya, seekor kambing yang mau disembelih dia mengadu kepada Rasulullah, bijak, ya, karena dia punya bayi yang harus disusui sama majikannya itu mau disembelih. Itu bukti-bukti kenabian itu banyak sekali. Seekor burung, ini binatang. Nanti ada tumbuh-tumbuhan juga ada. Hadis-hadis tentang tumbuh-tumbuhan yang menunjukkan mukjizatnya Rasulullah atau mengakui kenabiannya Rasulullah. Kemudian benda-benda al-jamidah, benda-benda yang padat, benda-benda padat seperti batu, kemudian dinding dan sebagainya, itu ada hadis-hadisnya. Jadi kalau kita mau pelajari biografinya Rasulullah luar biasa, komplit juga, komplit, ya, seperti itu. Nah, semua nabi itu ada di dalam diri Rasulullah, ya. Rasulullah yo kaya, tapi beliau memilih menyedekahkan. Akhirnya apa? Rasulullah memilih hidup miskin.
seperti Nabi Isa. Nek sugih ya sugih seperti Nabi Sulaiman, tapi tidak mengambil itu. Karena doanya Nabi Sulaiman itu sebelum meninggal adalah itu di dalam Al-Quran, ya Allah, janganlah engkau memberikan sultan atau memberikan kuasa kepada siapapun min ba'di setelah kematianku ini, yakni dari segi kekayaan, kemudian dari segi menaklukkan alam jin. Dikabulkan oleh Allah. Itu juga Nabi Sulaiman. Jadi sejak zamannya Nabi Sulaiman tidak ada orang terkaya di dunia melebihi, bahkan zaman sekarang pun ya, Elon Musk dan sebagainya, Steve Jobs, siapa itu yang punya Microsoft, punya Apple dan sebagainya, Tesla ya, itu tidak bisa melebihi kayak Nabi Sulaiman. Kemudian alam gaib juga begitu. Maka Rasulullah dulu ketika ada jin itu di Masjid Nabawi itu kan mau diikat sama Rasulullah biar dibuat mainan sama anak-anak. Tapi Rasul ingat dulu Nabi Sulaiman pernah berdoa bahwa tidak ada yang bisa menguasai jin. Akhirnya dilepaskan sama Rasulullah karena menghormati doanya Nabi Sulaiman. Jadi semua yang ada di sini Rasulullah pernah mengalami. Rasulullah juga pernah dalam kondisi yang seperti Nabi Yusuf, kemudian Rasulullah juga pernah seperti Nabi Ayub ya, ditimpa cobaan yang luar biasa, cobaan ya. Tapi kalau sakitnya tidak se-ekstrim Nabi Ayub ya, kalau Nabi Ayub itu luar biasa. Ulama berbeda pendapat ya, macam-macam. Sakitnya itu berapa tahun itu beda-beda. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun dan seterusnya. Oke, kemudian hadis ke berapa ini? 27. Allah Maha Pengasih tak pilih kasih. Wa Sa'id bin Hilal rahimahullah ta'ala, innal abda idza adnaba min Allah ta'ala alaihi ya bagi sholih la yajubu anhu arisku wa la yajubu anhu asfiha wa la yudhiru alaihi adab wa la yu'aqibu ajilan. Diriwayatkan dari Sa'id bin Hilal radhiyallahu anhu yang pernah mengatakan, sesungguhnya seorang hamba meskipun berbuat dosa, tetapi Allah tetap memberinya 4 perkara. 1, rezeki yang tidak dihalangi darinya. Jadi Gusti Allah itu sangat maha pemurah. Bahkan ketika ada orang bermaksiat, tetap dikai rezeki, tetap bisa mangan dan seterusnya. Kemudian kesehatan tidak akan dihalangi darinya. Kemudian dosa tidak akan ditampakkan padanya. Allah itu sattar, ya. Sattar itu apa? Yang maha menutupi apa aib kita, dosa kita. Kata Imam Al-Ghazali, seandainya dosa kita itu ditampakkan, pasti orang itu tidak akan tahan dengan baunya, karena baunya itu lebih bau busuk lebih daripada bangkai. Itu dosa. Jadi ada beberapa waliullah itu seperti Imam Al-Ghazali itu yang mukasyafah, ya. Bahkan ada seorang sahabat pada masanya Rasulullah itu ketika melihat seseorang wudhu, yang dilihat itu adalah bukan tetesan air wudhu, tapi dosa ghibah, maksiat mata, maksiat lisan, maksiat telinga, itu rontok semua. Itu ada sahabat yang mukasyafah, jadi ditampakkan, hijabnya itu ditampakkan, dihilangkan Allah sehingga dia bisa tahu hakikat ibadahnya seseorang. Jadi ketika wudhu itu itu dosa-dosa itu rontok kabeh, dosa-dosa cilik dengan tetesan air wudhu. Kita kan lihatnya air wudhu, tapi kalau orang mukasyafah itu sama dengan itu tadi. Dosa itu baunya itu lebih busuk daripada bangkai, ya. Tapi kan kita ditutupi, gitu loh. Aib kita sendiri, sattar, ya. Allah itu sattar, maha menutupi dosa kita, tidak ditampakkan, dan siksaan tidak ditimpakan kepadanya dengan cepat, tidak langsung. Kalau umat-umat terdahulu itu adabnya langsung, tapi begitu Nabi Muhammad hadir, lahir di dunia, adab-adab seperti kaum-kaumnya, kaum terdahulu, kaum Samud, kaumnya Nabi Lot dan sebagainya itu sudah tidak ada lagi. Karena itu salah satu rahmatnya Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad, yakni tidak langsung menimpakan adab. Itu titik Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ana bi barakatihim bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Mawlaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin
ولمدحني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل على سيدنا محمد